Mhm. Yang menarik Mas Ipang kemarin, ini dalam acara hari ulang tahun PAN, ini statement yang kemudian bisa saya kutip adalah, Cak Imin sempat mengatakan, "Semoga koalisi Indonesia Maju ini tidak goyah. Semoga tetap bersatu sampai nanti di pencapresan 2024." Apakah sebenarnya sinyal kegoyahan ini adalah sebagai tanda bahwa yang goyah ini adalah seorang PKB sendiri yang kemudian akan bergabung bersama dengan Anies Baswedan? Melihatnya seperti apa Mas Ipang? Saya pikir juga nggak sejauh itu, Mbak, karena PKB itu juga nggak akan memprediksi juga hal seperti ini terjadi dan banyak memang orang mengatakan PKB ke koalisi perubahan itu justru nggak nyambung dari awal. Mhm, Karena ada PKS juga, ada isu perubahannya itu lebih menonjol gitu kan, itu yang dikritik oleh SBY gitu. Tapi menurut saya, meskipun itu tidak nyambung, tidak clear ya, tidak firm di situ, tapi intinya sih sebenarnya PKB juga sebetulnya betul-betul sudah tidak ada pilihan memang kalau misalnya tidak ada kepastian di koalisi Indonesia Maju, itu juga membuat beliau sangat kesal gitu ya. Kenapa mhm, tidak digandeng oleh Prabowo? Dan saya memahami bahwa cawapres Pak Prabowo itu ditentukan Pak Jokowi. Mungkin Pak Jokowi tidak bisa Caimin meyakinkan Pak Jokowi bahwa dia adalah wapresnya Pak Prabowo. Itu mhm, problemnya. Sehingga ada kepastian ternyata Pak Surya Paloh lebih meyakini bahwa Caimin cocok sebagai cawapresnya Anies. Gitu. mhm. Nah, sepanjang yang saya tahu, sepanjang yang kita lihat pertemuan-pertemuan ini begitu banyak panggung-panggungnya, ya. Tapi satu hal yang menarik sebetulnya dari pertemuan-pertemuan sepanjang ini sejarah ini, kenapa kemudian Demokrat merasa dikhianati oleh Anies, oleh koalisi perubahan dan seterusnya dan seterusnya. Tapi yang jelas adalah bahwa inilah politik yang betul-betul spekulasi pembicaraan kita selama ini itu tidak bisa memahami apa yang terjadi di injury time last minute ke depan. Inilah politik yang sebetulnya banyak orang tidak memprediksi ini akan terjadi seperti ini modelnya. Bahkan orang mengatakan PKB itu chemistry-nya lebih cenderung itu ke PDIP. Dan PDIP juga sudah memberikan karpet merah. Ayo PKB gabung ke PDIP. Karena bagi PDIP, bergabungnya PKB itu level confidence-nya PDIP naik. Sekarang mohon maaf Mbak, PDIP itu golden ticket iya, tapi percaya dirinya menurut saya juga belum terasa belum bagus. Mmm, Karena di koalisinya PDIP itu hanya P3 hari ini, persis P3 per hari ini. Hanura kan partai non partai parlemen, Perindo juga non partai parlemen. Itu kepercayaan diri bertarung siap tanding itu nggak muncul di PDIP. Kecuali Golkar dan PKB bergabung. Nah, di mana logikanya kita akan memprediksi bahwa PKB akan ke koalisi perubahan? Nggak ada. mhm, Tapi ini adalah apa yang dilakukan oleh Pak Surya Paloh, saya cermati. Koalisi perubahan itu punya cawapres pilihan yang terbatas. Meskipun mengambil AHY, itu pun pilihan terbatas. Karena AHY juga lemah di Jawa Timur, elektabilitasnya. Walaupun elektabilitasnya cukup merata di banyak daerah. Tapi pilihan terbatas Caimin pun sebetulnya adalah bagi Surya Paloh adalah ini juga pilihan terbatas. Karena memang ada statement sebelumnya daripada kapal ini gagal berlayar, daripada Anies tidak bisa maju sebagai calon presiden, lebih baik ya ini pilihan terbatas ya tidak ada pilihan harus menggandeng AHY kan gitu. Nah bagi Surya Paloh ternyata itu pilihan terbatas ada lagi yang terbatas yaitu Caimin. Caimin itu juga bukan calon wakil presiden yang ideal mungkin ya, mungkin juga plus minus. Salah satunya Caimin kurang tinggi kan gitu. Tapi dalam pilihan terbatas ini, inilah kondisi yang merealitas politik bagi Surya Paloh. NU itu jauh lebih penting dibanding Demokrat gitu. mmm. Itu nilai tawar. Ini nilai elektoral yang dipahami oleh Surya Paloh bahwa NU jauh lebih penting daripada Demokrat. Itu Mhm. itu faktanya gitu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!